Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umuri madin wassalatu wassalam ala israfil anbiya na mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma badu. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan ketiga minggu ketiga di semester 2, Bapak akan menjelaskan bab selanjutnya. Bab sebelumnya yaitu tentang ilmu. Dengan memiliki ilmu, ya kita harus bisa mengimaninya, gitu. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Bagaimana meneladani ketaatannya? Ya, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak langsungkan saja materinya, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, ya. Jadi pada bab 7 ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ada yang tahu malaikat itu siapa dan malaikat itu bagaimana? Ya. Malaikat yaitu malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah dan memiliki sifat yang sangat taat dalam menjalankan perintah Allah. Jadi maksud dari gaib ini adalah tidak dapat dilihat oleh kasat mata, ya. Seperti kita manusia biasa tidak dapat dilihat, dan malaikat pun terbuat diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, selanjutnya kita sebagai umat muslim harus mengimaninya. Mengimaninya yaitu percaya adanya malaikat yaitu ciptaan dari Allah, ya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua, ya. Dengan mempercayai iman kepada malaikat, bahwa kita meyakinin, ya, bahwa ciptaan Allah itu yang diciptakan dari cahaya dan bersifat gaib itu ada. Nah, untuk meningkatkan ketaatan keimanan kita. Bapak lanjutkan kembali. Setelah kalian mengetahui siapa itu malaikat, kita juga harus mengetahui sifat-sifat malaikat. Ini ada 2 poin. Sifat malaikat yang pertama adalah selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah maksiat. Malaikat itu selalu bertasbih dan selalu patuh apa yang diperintahkan Allah, tidak mungkin membantahnya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Jadi malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, ya, seperti cerita Nabi Ibrahim yang didatangin oleh malaikat bahwa akan lahir yaitu Nabi Ismail. Ya, banyak cerita tentang malaikat yang menyerupai manusia. Ya. Selanjutnya poin ketiga, malaikat tidak makan dan minum dan tidak memiliki jenis kelamin. Nah, di sini maksudnya malaikat tidak ada yang laki-laki dan perempuan, karena malaikat adalah ciptaan Allah yang selalu patuh dan terbuat dari cahaya. Jadi makhluk yang selalu patuh, tidak pernah letih dan berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat saat diberikan tugas oleh Allah untuk dunia dan akhirat, malaikat itu tidak pernah merasa capek dan tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi di sini kalau mau dikelilingi malaikat, kita harus sama-sama, yaitu banyak majelis zikir atau majelis mengingat Allah. Majelis zikir itu seperti kita ikut mencari ilmu, terus mendengarkan ceramah. Itu adalah salah satu dari ketaatan kita agar selalu dilindungi malaikat.
dan malaikat selalu berdoa, ya, berdoa bagi hamba yang menunggu sholat berjamaah tuh ya, terutama buat laki-laki yang selalu berjamaah di masjid. Kita itu jangan sampai menunggu waktunya qomat, tapi kita harus menunggu sholat berjamaah karena malaikat selalu mendoakannya. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi malaikat itu sebenarnya berjumlah 70.000 malaikat itu menurut Baitul Ma'mur. Tetapi yang wajib kita ketahui dari Al-Quran dan hadis yaitu sebanyak 10 malaikat. Ya, 10 malaikat diantaranya yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi wahyu kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas, memiliki tugasnya yaitu mengatur kesejahteraan atau rezeki seperti mengatur awan, mengatur hujan, dan mengatur rezeki-rezeki makhluknya. Ya, sudah diatur oleh Allah, tetapi melalui malaikat Mikail. Selanjutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil yaitu bertugas meniup trompet sangkala ya saat dimulainya kiamat sampai kalian dibangkitkan kembali. Itu malaikat Israfil. Yaitu selanjutnya ada malaikat Israil. Malaikat Israil itu diberikan tugas dari Allah yaitu mencabut seluruh nyawa, seluruh makhluk ya, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat lagi apabila udah tepat waktunya. Malaikat Israil lah yang selalu ada setiap waktu ya, mencabut nyawa seseorang sudah waktunya. Dan selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat tersebut ya menanyakan saat di alam kubur. Jadi saat saudara atau kita sudah meninggal, kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ya di alam kubur. Selanjutnya malaikat Raqib ya, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas yaitu mencatat semua pekerjaan baik manusia selama hidupnya dari akhir balik sampai akhir hayat. Selanjutnya yaitu malaikat selanjutnya ada malaikat Atid. Malaikat Atid yaitu malaikat yang selalu mencatat semua pekerjaan buruk manusia sejak akhir balik dan akhir hayat ya. Selanjutnya ada malaikat Malik ya. Malaikat Malik yaitu menjaga dan mengatur siksa azab bagi penghuni neraka. Terakhir yaitu malaikat Ridwan ya. Malaikat Ridwan itu menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga ya. Masing-masing malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing dan tidak pernah berdusta kepada Allah ya atas tugas-tugasnya. Ya anak-anak, kita akan lanjutkan pada bagian terakhir. Pada bagian terakhir Bapak akan menjelaskan bagaimana perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu beriman pada yang sudah ditentukan, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dengan mempercayai adanya malaikat Allah, berarti kita juga mempercayai ada ciptaan Allah. Yang pertama, bagaimana beriman kepada malaikat Jibril? Dengan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah dan bersyukur dengan banyak mencari ilmu. Ya, jadi dengan berusaha mencari ilmu dan kita memohon dengan berdoa meminta hidayahnya agar
ilmu itu bisa dipahami dan dimengerti, itu adalah bentuk kita mengimani malaikat Jibril. Yang kedua, beriman kepada malaikat Mikail, ya, dengan cara berusaha dengan mencari rezeki yang baik dan halal, karena malaikat Mikail selalu memberikan kesejahteraan semua makhluknya. Dengan berusaha kita mengimani para malaikat, ya. Nah, pada bagian malaikat yang ketiga, beriman kepada malaikat Israfil, karena tugas malaikat Israfil itu meniup trompet sangkala pada hari kiamat. Kita dengan memohon berdoa, ya, untuk diselamatkan menghadapi musibah dunia maupun saat terjadi kiamat. Karena dengan mempercayai malaikat Israfil berarti kita juga mempercayai adanya hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel itu, ya, yaitu tugasnya apa? Mencabut semua nyawa makhluk ciptaan Allah, ya, termasuk malaikat pun dicabut, ya. Nah, dengan berusaha mempersiapkan kematian. Bagaimana mempersiapkan kematian? Ya, sebagai bekal kita di alam kubur, di perjalanan padang mahsyar, ya, mempersiapkan kematian. Kita persiapkan, ya, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan mengingat kematian, dengan selalu membantu orang dalam bila mana ada keluarga saudara yang terjadi adanya meninggal. Nah, itu kita mempersiapkan, ya, jadi mempersiapkan bekal untuk kematian. Nah, yang selanjutnya yaitu kepada malaikat Munkar dan Nakir, dengan memohon kepada Allah dilapangkan di alam kuburnya dan diringankan siksaannya, ya, karena malaikat Munkar dan Nakir itu akan menanyakan saat kita sudah di alam kubur. Dan sekarang yang masih di dunia, yang masih diberikan waktu untuk memperbaikinya, kita dengan memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kuburnya saat kita mengalami kematian. Selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Raqib selalu memiliki niat baik, ya, dengan cara kita selalu berusaha mempunyai niat yang baik, berperilaku baik seperti pada gambar yang Bapak perlihatkan, dengan memberikan hadiah, dengan membantu seseorang, ya, karena dengan itu catatan amal baik kita akan lebih banyak daripada catatan amal buruk. Nah, mengingat dan perilaku yang harus kita taati agar mengingat adanya malaikat Atid, yaitu selalu menjauhi niat buruk, ya. Ini ada gambar berantem, kita harus jauhi, jangan sampai seperti ada gambar yang Bapak perlihatkan. Mengingat menjauhi niat buruk, bila mana kita ada niat buruk kepada seseorang, jauhilah. Nah, selanjutnya ada malaikat Ridwan, yaitu malaikat Ridwan dengan kita memohon kepada Allah agar kita dapat masuk surga, dan di dunia ini kita menciptakan kedamaian, ya. Kalau jika mana kita membantu atau menciptakan kedamaian, bahwa kita itu mempercayai ada malaikat Ridwan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada iman kepada malaikat Malik, memohon agar terhindar dari siksaan neraka. Dengan kita berdoa agar terhindar dari siksaan neraka, maka kita akan mengimani kepada malaikat Malik, ya.